Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah pertama-tama sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana Allah yang masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua hingga pada hari yang berbahagia ini masih dapat kita hadiri untuk memenuhi undangan Allah. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita mengambil sejenak waktu sebelum kita masuki dalam rukun wa al-khutbah untuk sedikit kita mengevaluasi tentang pribadi kita masing-masing yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namun kita semua ini adalah dalam keadaan berjalan yaitu menuju kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini adalah merupakan awal daripada tahun baru Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa hidup di tahun yang baru. Maka kita selalu harus mengevaluasi, melihat ke belakang dan melihat ke depan. Nah, kalau kita melihat ke belakang, tentunya sudah sejauh mana kita berjalan sampai dengan hari ini. Kalau misalnya Allah telah menghidupkan, memberikan kesempatan kepada kita 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Kalau kita mengingat kepada umul ghalib, kalau sampai itu umul ghalib, kalau lebih pun bonus itu sedikit, berarti sudah cukup lama dan sudah cukup jauh kita berjalan. Hanya 2 ataupun 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, sudah mendekatkan diri kita kepada pertanggungjawaban
dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang sudah kita miliki, pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, yang kita cintai, semua apa yang kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tinggal. Kita akan menyendiri. Kita akan menyendiri di alam barzah. Alam barzah itu adalah lebih luas daripada alam dunia. Yang itu adalah wajib kita beriman. Setelah kita hidup di dunia ini adalah ada alam dunia, alam barzah, ada alam mahsyar dan ada alam akhirat. Keluarga yang sangat cinta kepada kita, hanya dia sanggup mengantar kita sampai ke kubur. Setelah kita ditidurkan di sana, semua itu akan pulang. Hanya yang menemani kita adalah amal. Dia kata ada kesempatan amal yang kita usahakan di dunia, salat wajib, salat sunat. Kalau ada kemampuan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan sumbangan kepada tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang bisa menemani kita dan akan menjadi rumah kita dan akan menjadi pembantu kita ketika kita tertidur di alam barzah yang sangat membutuhkan dan lebih membutuhkan daripada kebutuhan di dunia. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu, perhatikan terhadap dirimu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takut olehmu akan Allah. Wal tanzur ma qaddamat lighad, dan hendak selalu kamu perhatikan apa yang telah dikerjakan oleh jiwa kamu untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Kemudian Allah juga menekankan lagi ittaqullah. Dua kali Allah dalam ayat tersebut mengatakan kalimat ittaqullah mengulang. Menandakan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup untuk menuju kepada akhirat. Itu adalah hal yang sangat penting, yaitu untuk kita sendiri ketika kita berjalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, mengingatkan kepada kita, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, demi ini negeri yang aman, yaitu negeri Makkah. Allah bersumpah dengan 3 perkara yang besar. Karena yang akan dibicarakan ataupun akan disampaikan oleh Allah ke depan ini adalah urusan yang besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan akan manusia ini dalam bentuk yang paling bagus, bentuk yang baik.
Yang wajib kita adalah bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Setelah Allah memberikan kita dalam bentuk yang paling bagus, yang paling mulia, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian akan kami kembalikan manusia itu dalam derajat yang paling hina. Setelah Allah menjadikan dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan tangguh, dalam keadaan tampan, sehat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang lebih. Tapi ingatlah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diambil, akan dikembalikan, dan akan dikembali kita kepada derajat yang paling hina. Kalau sekarang kekuatan kita lebih, bisa kita berjalan ke mana-mana, sanggup untuk kita berjalan ke masjid di waktu-waktu yang orang lain tidak mampu, sanggup kita bangun di waktu malam untuk kita bertahajud, sanggup kita duduk di masjid untuk kita beriktikaf. Yang namun pada suatu hari nikmat itu akan dikembalikan oleh Allah. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Iman yang telah diberikan oleh Allah itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. Tapi ketahuilah, tidak cukup hanya dengan standar iman. Walaupun iman itu adalah nikmat yang sebesar-besar nikmat, yang namun belum sempurna apabila tidak kita baringi ataupun kita iringi iman itu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu iryanun wa libasuhu taqwa, dan pakaian iman itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijadikan oleh Allah dalam bentuk yang paling hina, Allah akan mengembalikan dalam bentuk yang paling bagus. Allah akan mengembalikan kita kepada derajat yang paling hina, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ketika kita masih sehat, masih muda, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan itu adalah kita selalu bersyukur. Dengan mata yang sehat kita selalu membaca Al-Quran. Dengan anggota yang kuat kita berjalan ke masjid, mengikuti majlis taklim, semua kegiatan itu adalah kita laksanakan. Yang namun ketika kita sakit, mulai daripada umur 40 tahun ataupun 50 tahun, mata kita tidak lagi jelas. Kalau kita membaca Al-Quran tidak nampak lagi. Anggota kita sudah mulai melemah. Yang namun semua kegiatan-kegiatan yang mau beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna itu tidak lagi sempurna. Maka ketika itu Allah memberikan janji kepada kita, orang-orang yang beramal saleh ketika dia sudah sakit, ketika dia tidak sanggup lagi beramal, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu fala yang tidak terputus, yaitu gaji pensiun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita masih muda, banyak kegiatan ibadah, kegiatan berjamaah. Ketika kita sudah ditimpa oleh sakit, tertidur di rumah, orang berjalan ke masjid seperti ini, beriktikaf di dalam masjid, kita tertidur di rumah, tapi yang namun fala itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bekerja mulai masa muda. Tapi sebalik daripada itu,
Itulah golongan yang dikembalikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat yang hina ketika muda tidak kita pergunakan waktu untuk beribadat. Hanya kita berniat nanti sesudah saya pensiun ataupun sesudah sampai masa tua baru saya duduk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kita sempat melaksanakan ibadat, kita sudah sakit, sudah tertidur di rumah. Jangankan kita untuk pergi ke masjid, di rumah pun kadang-kadang tidak sanggup kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan manusia yang dijanjikan oleh Allah, summa radadnahu asfala safilin. Akan kami jadikan mereka itu, manusia itu, kepada derajat yang paling hina. Maka oleh karena itu, marilah sebagaimana pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Rampas olehmu yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya rampas pergunakan hidup kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada nikmat sebelum datangnya mati. Karena apabila sudah datang mati, kita akan menjadi menyesal. Mulai di alam barzah kita menangis, kita mengadu kepada Allah, Rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Irji'uni la'alli amalan salihan, pasti aku akan beramal dengan amalan yang saleh. Tapi namun apa jawaban Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi hidup kita rampas, kita pergunakan sebelum mati. Sehat kita pergunakan sebelum sakit. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan sebelum datangnya kesempitan. Dan muda kita, marilah kita pergunakan sebelum datangnya masa tua. Sehingga apabila kita pergunakan masa muda, nanti akan diberikan pensiun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan masuknya tahun baru Hijriah, marilah kita berhijrah daripada kurang taat mungkin di tahun yang lalu, kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Dan marilah selalu kita mengevaluasi diri lebih banyak. Itu di antaranya makna daripada hijrah yang diperintahkan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Semoga menjadi manfaat yang pertama sekali pada saya sendiri, juga kepada tungku-tungku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.